Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seseorang yang meninggalkan keluarga demi cinta terlarang, lalu justru dihancurkan oleh orang yang ia perjuangkan? Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah tentang pengkhianatan, keserakahan, dan karena yang datang tanpa aba-aba. Seorang pria rela menghancurkan rumah tangganya sendiri demi wanita lain. Ia yakin telah menemukan kebahagiaan baru. Namun tak ia sadari, senyum manis itu hanyalah topeng. Karena setelah pernikahan terjadi, kebenaran mengerikan perlahan terbongkar. Dan saat itu, penyesalan sudah tak ada gunanya lagi. Halo sahabat cerita Fafa, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran, luka, dan makna mendalam. Cerita kali ini bukan sekedar kisah perselingkuhan biasa, melainkan tentang bagaimana pilihan yang salah dapat menghancurkan hidup seseorang secara perlahan namun pasti. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Raka dan Nadia tidak menikah karena kebetulan. Mereka menikah karena pilihan. Mereka bertemu di masa ketika hidup masih sederhana. Raka hanyalah karyawan biasa dengan gaji pas-pasan, sementara Nadia bekerja di sebuah toko kecil dan masih membantu orang tuanya. Tak ada pesta mewah saat pernikahan mereka. Tak ada gedung besar, gaun mahal, atau dekorasi megah. Yang ada hanya janji sederhana yang diucapkan dengan mata berkaca-kaca. Janji untuk setia, dalam susah maupun senang. Di tahun-tahun awal pernikahan, hidup mereka tidak mudah. Seringkali uang gaji Raka habis sebelum akhir bulan. Namun Nadia tak pernah mengeluh. Ia pandai mengatur keuangan. Ia rela menunda membeli pakaian baru, rela membawa bekal sederhana, bahkan rela menjahit sendiri pakaian anak mereka agar tetap layak dipakai. Bagi Nadia, kebahagiaan bukan soal kemewahan. Cukup melihat suaminya pulang ke rumah dengan selamat, cukup mendengar cerita lelah Raka di malam hari, cukup melihat anak mereka tertidur dengan senyum kecil di wajahnya. Dan Raka saat itu benar-benar mencintai Nadia. Ia bangga memiliki istri seperti Nadia. Istri yang setia, sabar, dan tak banyak menuntut. Ia sering berkata pada teman-temannya, "Kalau bukan karena Nadia, mungkin aku sudah menyerah sejak lama." Namun, manusia sering lupa. Lupa bagaimana ia pernah berjuang. Lupa siapa yang menemani di titik terendah. Semua mulai berubah ketika karir Raka perlahan naik. Awalnya hanya kenaikan jabatan kecil, namun dari situ ia mulai sering berinteraksi dengan orang-orang baru. Lingkungan kerja berubah, standar hidup berubah, cara pandangnya terhadap kehidupan pun ikut berubah. Raka mulai merasa dirinya lebih sibuk, lebih penting, lebih layak mendapatkan hal-hal yang lebih besar. Sementara Nadia tetap menjadi Nadia yang sama. Ia tetap bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak sekolah, menunggu Raka pulang meski sering larut malam. Di titik inilah jarak mulai tercipta. Bukan jarak fisik, melainkan jarak emosional yang pelan-pelan melebar. Raka mulai jarang bercerita. Jika Nadia bertanya tentang pekerjaannya, jawaban Raka semakin singkat. "Capek. Biasa aja. Nanti aja ceritanya." Padahal dulu, Raka bisa bercerita berjam-jam. Nadia merasakannya. Namun ia memilih diam. Ia tak ingin menjadi istri yang cerewet. Ia tak ingin menambah beban suaminya. Namun ada satu hal yang tak bisa dibohongi Nadia. Perubahan sikap Raka. Ponsel Raka kini selalu dalam mode senyap.
Jika ada pesan masuk, Raka akan membacanya cepat-cepat, lalu tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tak Nadia lihat. Jika Nadia mendekat, Raka akan mematikan layar ponselnya. "Siapa?" tanya Nadia suatu kali. "Teman kantor," jawab Raka singkat. Dan Nadia mempercayainya, karena selama 9 tahun, Raka tak pernah memberinya alasan untuk curiga. Namun naluri seorang istri bukanlah sesuatu yang muncul tanpa sebab. Raka mulai sering pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya selalu sama, lembur, meeting, atau makan bersama rekan kerja. Suatu malam, Nadia menyiapkan makan samar-samar kesukaan Raka. Ia ingin memberi kejutan kecil, namun jam menunjukkan pukul 10 malam, dan Raka belum juga pulang. Saat Raka akhirnya tiba, Nadia mencium aroma parfum asing. Bukan parfum yang biasa Raka pakai. Aromanya lembut, manis, dan terlalu feminin. Nadia terdiam. Ia tak langsung bertanya. Ia hanya menatap suaminya, dan Raka menghindari tatapan itu. "Maaf, aku capek, mau langsung tidur," kata Raka. Malam itu, Nadia menangis dalam diam. Bukan karena cemburu, melainkan karena hatinya merasa ada sesuatu yang salah. Di kantor Raka, hadirlah seorang wanita bernama Selina. Selina berbeda dari wanita-wanita yang Raka kenal sebelumnya. Ia pintar membaca situasi. Ia tahu caranya bagaimana seorang pria merasa dihargai. Selina sering mendengarkan keluhan Raka tentang pekerjaan, tentang tekanan, tentang kehidupan rumah tangga yang menurut Raka mulai membosankan. Selina tidak pernah menyalahkan Raka. Ia justru membenarkan perasaan Raka. "Kamu pantas bahagia. Kamu terlalu baik. Kamu kurang dihargai." Kalimat sederhana itu perlahan merusak pertahanan Raka. Raka mulai membandingkan antara Nadia yang lelah di rumah dengan Selina yang selalu tampil segar dan penuh perhatian. Raka lupa satu hal penting. Nadia lelah bukan karena kurang cinta, melainkan karena terlalu banyak berkorban. Hubungan Raka dan Selina bermula tanpa rencana, tanpa niat, tanpa kesadaran. Namun setiap pesan yang dibalas, setiap tawa yang dibagi, setiap cerita yang disembunyikan dari Nadia adalah langkah kecil menuju pengkhianatan besar. Nadia merasakan perubahan itu semakin jelas. Namun setiap kali ia mencoba membuka pembicaraan, Raka justru marah. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kamu terlalu curiga. Aku kerja buat keluarga ini." Kalimat itu membuat Nadia mundur. Ia merasa bersalah telah meragukan suaminya. Padahal yang ia rasakan bukan curiga, melainkan ketakutan kehilangan. Malam demi malam berlalu dengan keheningan. Dua orang tidur di ranjang yang sama, namun hati mereka berada di tempat yang berbeda. Raka semakin jauh, Nadia semakin sendiri. Dan tanpa mereka sadari, retakan kecil yang diabaikan itu telah berubah menjadi jurang yang siap memisahkan segalanya. Bab ini adalah awal dari kehancuran, bukan karena cinta tiba-tiba hilang, melainkan karena cinta tak lagi dijaga. Jika bab 1 adalah tentang retakan yang tak terlihat, maka bab 2 adalah tentang kehancuran yang tak bisa lagi disembunyikan. Hari-hari Nadia setelah perubahan sikap Raka terasa semakin berat. Ia menjalani rutinitas seperti biasa, bangun pagi, menyiapkan anak, membereskan rumah. Namun hatinya selalu dipenuhi kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia merasa suaminya ada, namun jiwanya tidak lagi bersamanya. Setiap malam, Nadia menunggu Raka pulang dengan perasaan campur aduk, antara rindu, cemas, dan harapan kecil bahwa semua ini hanya perasaannya saja. Namun semakin lama, harapan itu semakin rapuh. Raka kini tak lagi menyentuhnya dengan hangat. Percakapan mereka hanya sebatas hal-hal teknis. Tak ada lagi tawa kecil sebelum tidur. Tak ada lagi cerita sederhana tentang hari yang dijalani. Suatu malam, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Raka pulang larut seperti biasa. Ia terlihat lelah, namun wajahnya menyimpan kegelisahan yang aneh. Setelah makan malam seadanya, ia langsung masuk kamar mandi. Ponselnya tertinggal di atas meja. Nadia sebenarnya tidak pernah terbiasa memeriksa ponsel suaminya.
Selama ini, ia percaya sepenuhnya. Namun malam itu, layar ponsel menyala. Satu pesan masuk. Disusul pesan lain. Dan satu lagi. Nama pengirimnya, Selina. Nadia mencoba mengalihkan pandangan, namun pesan berikutnya muncul dengan cepat, dan kalimatnya membuat dunia Nadia runtuh seketika. Aku capek jadi rahasia. Kamu janji mau jelasin semuanya. Aku nggak mau terus disembunyikan. Nafas Nadia tercekak. Tangannya gemetar. Dadanya terasa sesak. Ini bukan lagi dugaan. Ini bukan lagi perasaan. Ini adalah bukti. Saat Raka keluar dari kamar mandi, ia langsung tahu. Sesuatu telah berubah. Wajah Nadia pucat. Matanya basah. Ponsel Raka masih menyala di tangannya. Tak ada teriakan, tak ada makian. Hanya keheningan panjang yang terasa lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Apa ini, Rak? Suara Nadia bergetar, nyaris tak terdengar. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak punya jawaban. Pertengkaran malam itu tidak meledak dalam bentuk amarah besar. Justru sebaliknya, penuh tangisan, kebingungan, dan kekecewaan mendalam. Nadia bertanya dengan suara lirih. Sejak kapan? Apa kurangku? Apa salahku? Namun jawaban Raka justru menjadi luka baru. Ia tidak menyangkal. Ia tidak meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Ia hanya berkata bahwa ia sudah lama tidak bahagia. Aku capek, Nat. Aku merasa nggak dihargai. Selina ngerti aku. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pengakuan perselingkuhan itu sendiri. Nadia merasa seperti seluruh pengorbanannya selama bertahun-tahun dianggap tak pernah ada. Ia menangis, memohon, meminta Raka mengingat kembali keluarga mereka, anak mereka. Namun hati Raka sudah terlalu jauh melangkah. Hari-hari setelah kejadian itu berubah menjadi neraka sunyi. Mereka tinggal serumah, namun terasa seperti orang asing. Raka semakin jarang pulang, dan Selina tak lagi bersembunyi. Nadia mulai mendengar bisik-bisik dari lingkungan sekitar, tentang seorang wanita yang sering menjemput Raka, tentang kedekatan yang tak lagi dirahasiakan. Yang paling menyakitkan adalah ketika Selina dengan berani muncul di acara keluarga Raka. Dengan senyum tenang, dengan sikap seolah-olah ia tak melakukan kesalahan apapun. Ia pun menyapa Nadia. Halo Mbak Nadia. Nada suaranya sopan, tapi tatapan matanya penuh kemenangan. Nadia merasa dihina, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai manusia. Tak lama kemudian, Raka menyampaikan keputusan yang menghancurkan sisa harapan Nadia. Ia ingin berpisah. Bukan karena pertengkaran, bukan karena emosi sesaat, melainkan karena ia merasa telah menemukan cinta sejatinya. Proses perceraian berjalan cepat, terlalu cepat bagi Nadia untuk mencerna semuanya. Raka terlihat tenang, Selina selalu ada di sisinya, mendukung, menguatkan. Sementara Nadia harus menghadapi kehancurannya sendirian. Anaknya sering bertanya, "Ayah kenapa jarang pulang?" Dan Nadia harus menelan air mata sebelum menjawab dengan senyum palsu. Tak sampai 3 bulan setelah perceraian resmi, Raka dan Selina menikah. Pernikahan itu sederhana, namun cukup untuk menegaskan satu hal. Nadia benar-benar telah ditinggalkan. Media sosial Raka berubah drastis. Foto-foto kebahagiaan baru bermunculan. Caption cinta. Janji sehidup mati. Selina tampak bahagia. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan.
Namun yang tak disadari Raka adalah satu hal penting. Wanita yang berani merebut suami orang lain tidak pernah benar-benar menghormati ikatan pernikahan. Dan apa yang dimulai dengan pengkhianatan jarang sekali berakhir dengan ketenangan. Bab ini bukan hanya tentang Selina sebagai pelakor. Bab ini adalah tentang bagaimana seseorang dengan sadar menghancurkan keluarga orang lain, dan bagaimana seseorang rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan semu. Tanpa Raka sadari, di balik senyum manis Selina, ada niat yang jauh lebih gelap yang perlahan mulai bekerja. Dan kehancuran itu baru saja mulai. Jika di mata dunia pernikahan Raka dan Selina terlihat seperti awal kebahagiaan, maka di balik pintu rumah mereka, cerita yang sebenarnya mulai ditulis dengan tinta kebohongan. Di bulan-bulan awal pernikahan, Selina adalah istri yang tampak sempurna. Ia bangun pagi lebih dulu, menyiapkan sarapan dengan senyum manis, dan selalu memanggil Raka dengan panggilan lembut yang membuat egonya terangkat. Raka merasa diperlakukan seperti raja. Ia merasa dihargai. Ia merasa dipuja. Perasaan itu membuatnya semakin yakin bahwa keputusannya meninggalkan Nadia adalah keputusan yang benar. Selina sangat pandai menciptakan suasana. Ia selalu tahu kapan harus manja, kapan harus terlihat lemah, dan kapan harus menunjukkan ketergantungan. Ia sering berkata, "Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu. Aku percaya hidupku sama kamu." Kalimat-kalimat itu bukan sekedar ucapan. Itu adalah jerat. Raka yang merasa menjadi pusat dunia Selina, tanpa sadar mulai memikul beban emosional yang berat. Ia merasa harus selalu menjadi penolong, pelindung, penyelamat. Dan Selina memanfaatkan perasaan itu dengan sangat rapi. Awalnya permintaan Selina terlihat wajar. Ia ingin rumah mereka terlihat lebih nyaman. Ia ingin mengganti beberapa perabot. Ia ingin tampil rapi sebagai istri seorang pria sukses. Raka mengiyakan. Baginya itu hal kecil. Namun setelah itu, permintaan Selina mulai berubah bentuk. Ia mulai sering berbicara tentang masa depan, tentang bisnis, tentang peluang investasi. "Aku nggak mau selamanya bergantung sama kamu," kata Selina suatu malam. "Aku mau bantu ekonomi keluarga kita." Nada suaranya terdengar tulus, matanya berkaca-kaca, dan Raka kembali luluh. Selina menunjukkan proposal bisnis, angka-angka yang terlihat meyakinkan, cerita tentang kenalan yang sukses. Raka tidak sepenuhnya paham, namun ia percaya. Ia mentransfer uang, sekali, 2 kali, 3 kali. Jumlahnya semakin besar. Setiap kali Raka mulai ragu, Selina selalu punya cara untuk membungkamnya. Jika Raka terlalu banyak bertanya, Selina akan terdiam dan menangis. "Maaf kalau aku merepotkan. Mungkin aku memang gak sepintar istri orang lain." Raka panik. Ia tak ingin melukai perasaan istrinya. Ia pun meminta maaf, padahal ia hanya sedang berusaha berhati-hati. Tak lama kemudian, rekening Raka mulai terasa ringan. Tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun bersama Nadia perlahan menghilang. Namun Selina selalu datang dengan kabar manis. "Sebentar lagi untungnya cair. Ini proses. Kita harus sabar." Raka ingin percaya. Ia memilih percaya. Masalah mulai terasa ketika Selina mulai memegang kendali penuh atas keuangan. Ia meminta akses ke rekening, ia mengatur pengeluaran, ia menyarankan Raka fokus bekerja saja. "Kamu capek, biar aku yang urus," katanya lembut. Raka merasa dimanjakan. Ia menyerahkan kendali tanpa sadar. Di luar rumah, Selina tampil mewah. Pakaian bermerek, tas mahal, gaya hidup yang semakin tinggi. Raka mulai bertanya, namun lagi-lagi Selina punya jawaban. "Itu buat penampilan. Istri kamu harus kelihatan pantas." Perlahan Raka mulai hidup di atas standar yang ia sendiri tak sanggup menahannya. Ia mulai menggunakan kartu kredit lebih sering, mulai mengajukan cicilan, mulai menggadaikan aset kecil yang ia miliki. Namun Selina selalu memastikan Raka merasa semua itu adalah keputusan bersama. Kita tim, kita pasangan. Padahal kenyataannya Raka hanya menjalankan peran sebagai penyedia dana.
Tanda-tanda aneh semakin jelas. Selina sering pergi dengan alasan bertemu rekan bisnis. Ia jarang menjelaskan secara detail. Ia mulai menyembunyikan ponselnya, kebiasaan yang dulu Raka lakukan pada Nadia. Ironisnya Raka tidak langsung menyadarinya. Hingga suatu hari, sebuah surat dari bank datang ke rumah. Bukan tagihan biasa, melainkan pemberitahuan tunggakan. Raka terkejut. Ia merasa tak pernah mengajukan pinjaman sebesar itu. Ketika ia bertanya pada Selina, wajah Selina berubah. Bukan marah, bukan takut, melainkan dingin. "Kamu lupa, itu buat bisnis kita." Raka merasa jantungnya berdegup tak karuan. Angkanya terlalu besar, jauh di luar perhitungannya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Raka merasa takut. Ia mulai memeriksa ulang keuangan, dan satu demi satu kenyataan pahit muncul ke permukaan. Pinjaman atas namanya, dokumen yang ia tanda tangani tanpa benar-benar membaca, transaksi yang tak pernah ia ingat. Raka mulai sadar, ia telah terlalu percaya. Namun ketika ia mencoba menarik diri, Selina berubah wajah. Nada lembutnya hilang, manjanya lenyap. "Kamu menyesal menikah denganku. Kamu sama aja kayak mantanmu, gak pernah percaya." Nama Nadia disebut, dan itu membuat Raka terdiam. Selina tahu titik lemahnya, dan ia menekannya tanpa ampun. Raka terjebak antara rasa bersalah, ketakutan, dan ego. Ia terus bekerja lebih keras, mengambil lembur, mencari pinjaman tambahan. Namun lubang itu semakin besar. Dan tanpa Raka sadari, Selina sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Langkah untuk pergi, langkah untuk menghilang. Bab ini adalah tentang bagaimana cinta palsu bisa berubah menjadi jerat yang mematikan. Tentang bagaimana seseorang yang merasa paling berkuasa justru menjadi korban dari kepercayaannya sendiri. Dan di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana kebenaran akhirnya terbongkar. Dan bagaimana Raka harus membayar semua pilihan yang pernah ia anggap benar. Jika bab 3 adalah tentang bagaimana Raka perlahan dijerat, maka bab 4 adalah tentang saat jerat itu ditarik dengan keras, hingga ia tak lagi bisa bernapas. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa. Raka berangkat kerja dengan kepala penuh angka dan pikiran kacau. Surat dari bank yang ia terima semalam masih terbayang jelas. Angka pinjaman yang tercetak di kertas itu terlalu besar untuk diabaikan. Sepanjang perjalanan, hati Raka berdegup tak menentu. Untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Selina, ia merasa benar-benar takut. Takut bukan karena dimarahi istri, bukan karena pekerjaan, melainkan karena firasat buruk yang terus menghantuinya. Di kantor, Raka tak bisa fokus. Pikirannya melayang pada satu pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya yang telah aku tanda tangani? Saat jam makan siang, ia memutuskan pulang lebih awal, tanpa memberitahu Selina. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memastikan sesuatu. Begitu pintu rumah terbuka, suasana terasa aneh. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Biasanya Selina akan ada di ruang tamu, entah dengan ponsel di tangan atau berbicara panjang lebar tentang rencana hari itu. Namun kini, tak ada suara apapun. Raka melangkah masuk dengan perasaan tak nyaman. Ia memanggil nama Selina. Tak ada jawaban. Langkahnya terhenti di depan lemari. Terbuka. Kosong. Beberapa pakaian Selina hilang. Tas mahal yang biasa ia pakai juga tak terlihat. Dokumen-dokumen tertentu ikut raib. Dada Raka serasa dihantam keras. Ia berlari ke kamar, membuka laci-laci, memeriksa setiap sudut rumah. Semakin ia mencari, semakin jelas satu kenyataan pahit. Selina pergi. Tanpa pesan, tanpa penjelasan, tanpa pamit. Raka mencoba menelpon. Nada sambung. Tak diangkat. Pesan tak terkirim. Media sosial Selina tak bisa diakses. Seolah-olah wanita itu tak pernah ada. Kaki Raka lemas. Ia terduduk di lantai,
Kepalanya berdenyut, dan dunia di sekelilingnya terasa berputar. Namun, kehancuran belum selesai. Sore itu, telepon kembali berdering. Kali ini dari pihak bank lain. Nada bicara mereka formal, dingin, dan tegas. Raka diberitahu tentang tunggakan tambahan, tentang pinjaman lain, tentang kartu kredit yang melampaui batas. Jumlah totalnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Raka merasa tenggelam. Ia mulai mendatangi bank satu persatu, membawa dokumen, mencari kejelasan. Dan di sanalah kebenaran yang paling menyakitkan mulai terbuka. Tanda tangan itu memang miliknya. Dokumen itu sah. Semua atas nama Raka. Namun, satu hal yang membuatnya gemetar. Banyak tanda tangan itu dilakukan saat Selina yang mengurus segalanya. Raka teringat betapa sering ia menandatangani kertas tanpa membaca detail. Betapa sering ia percaya penuh pada istrinya. Petugas bank menatapnya dengan iba. Namun, hukum tetap hukum. Tak ada jalan keluar instan. Dalam keputusasaan, Raka mencoba mencari Selina. Ia menghubungi rekan kerja Selina, mencari lewat media sosial, bahkan mendatangi alamat yang pernah Selina sebut sebagai rumah keluarganya. Namun semua itu palsu. Alamat fiktif, nama keluarga tak dikenal, nomor kontak tak aktif. Seorang kenalan akhirnya membuka fakta yang lebih gelap. Selina bukan nama asli. Ia pernah menikah sebelumnya. Bahkan lebih dari sekali. Dan semua pernikahan itu berakhir dengan pola yang sama. Suami bangkrut, Selina menghilang. Raka terduduk lunglai saat mendengar itu. Ia menyadari satu hal yang menghancurkan egonya. Ia bukan yang pertama, dan tidak akan menjadi yang terakhir. Ia hanyalah korban berikutnya. Malam itu Raka duduk sendirian di rumah yang kini terasa asing. Ia menatap dinding kosong, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat dirinya sendiri. Seorang pria yang dulu bangga dengan hidupnya. Seorang ayah, seorang istri. Kini menjadi lelaki yang kehilangan segalanya. Ia teringat Nadia, istri yang ia tinggalkan. Wanita yang setia menemaninya dari nol. Wanita yang tak pernah memanfaatkan kelemahannya. Penyesalan datang terlambat. Dan kali ini, penyesalan itu terasa lebih berat dari apapun. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Penagih utang mulai datang. Telepon tak berhenti berdering. Surat peringatan terus berdatangan. Raka harus menjual aset terakhirnya. Mobil, barang berharga, apapun yang bisa diuangkan. Namun semua itu tak cukup. Lingkaran pertemanan mulai menjauh. Keluarga kecewa. Nama baiknya hancur. Di titik terendah itu, Raka jatuh sakit. Tubuhnya lemah. Tidurnya terganggu. Pikirannya terus dihantui satu pertanyaan. Kenapa aku begitu bodoh? Ia mencoba menghubungi Nadia. Bukan untuk kembali, melainkan untuk meminta maaf. Namun Nadia tak langsung menjawab. Dan disitulah Raka benar-benar merasakan apa artinya kehilangan. Bukan hanya harta, tetapi kepercayaan dan cinta yang tulus. Bab ini adalah titik nadir kehidupan Raka. Saat semua topeng jatuh, saat semua kebohongan terungkap. Karma yang dulu terasa jauh, kini berdiri tepat di hadapannya. Dan di bab terakhir, kita akan melihat apakah masih ada ruang untuk penebusan, ataukah semua ini adalah akhir yang harus ia terima. Tidak ada kehancuran yang langsung terasa di awal. Kehancuran datang perlahan, memberi waktu bagi seseorang untuk memahami betapa salah pilihannya. Raka kini hidup dalam sisa-sisa puing yang ia ciptakan sendiri. Rumah yang dulu terasa penuh, kini sunyi dan dingin. Tak ada suara tawa, tak ada aroma masakan,
Tak ada seseorang yang menunggu kepulangannya. Setiap pagi, Raka terbangun dengan rasa sesak di dada. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena kenyataan yang terus menghantam pikirannya. Utang menumpuk, pekerjaan terancam, nama baiknya hancur. Namun di antara semua itu, satu hal yang paling menyakitkan adalah kesepian. Tak ada Selina, tak ada siapa-siapa. Dalam kesendirian itu, ingatan Raka kembali ke masa lalu, ke masa ketika hidupnya sederhana, namun penuh kehangatan. Ia teringat Nadia. Nadia yang selalu bangun lebih pagi. Nadia yang selalu memastikan rumah terasa seperti rumah. Nadia yang tak pernah meninggalkannya, bahkan ketika ia tak punya apa-apa. Penyesalan Raka kini tak bisa lagi dibendung. Berkali-kali ia membuka ponselnya, menatap nomor Nadia, lalu menutupnya kembali. Ia tahu, ia tak punya hak untuk meminta apapun. Namun di titik terendah hidupnya, ia memberanikan diri. Sebuah pesan singkat ia kirimkan. Bukan untuk meminta kembali, melainkan untuk meminta maaf. Maafkan aku salah. Aku benar-benar salah. Tak ada balasan. Berjam-jam lalu dalam keheningan. Akhirnya Nadia membalas. Singkat, tenang. Kita bisa bertemu, bukan untuk kembali, tapi untuk bicara. Hari pertemuan itu terasa seperti pengadilan bagi Raka. Ia datang lebih awal, duduk di sudut kafe kecil, dengan pakaian sederhana yang jauh dari kesan pria sukses seperti dulu. Saat Nadia datang, Raka hampir tak mengenalinya. Nadia terlihat lebih tenang, lebih rapi, lebih kuat. Tak ada lagi mata sendu yang dulu sering memohon perhatiannya. Mereka duduk berhadapan. Hening cukup lama. Raka menunduk, suaranya bergetar saat mulai bicara. Aku gak datang buat minta kamu balik, katanya. Aku cuma mau minta maaf sebagai manusia. Nadia mendengarkan, tanpa emosi berlebihan, tanpa air mata. Raka menceritakan segalanya, tentang Selina, tentang penipuan, tentang kehancuran hidupnya. Namun Nadia tidak tersenyum puas, tidak pula menunjukkan simpati berlebihan. Ia hanya berkata pelan, "Aku sudah tahu, kamu akan datang suatu hari nanti." Kalimat itu menusuk Raka lebih dalam dari kemarahan apapun. Dengan suara tenang, Nadia melanjutkan. Bukan karena aku berharap kamu hancur, tapi karena aku tahu, kebahagiaan yang dibangun di atas air mata orang lain tidak akan pernah bertahan. Raka meneteskan air mata. Ia meminta satu hal terakhir, kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Nadia menggeleng pelan saja. Aku sudah memaafkanmu, katanya. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Ia menjelaskan bahwa selama Raka sibuk mengejar cinta baru, ia sibuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia belajar berdiri sendiri, belajar mencintai dirinya, belajar menjadi ibu yang utuh untuk anak mereka. Aku menghilangkan suami, kata Nadia, tapi aku menemukan diriku kembali. Kata-kata itu menjadi pukulan terakhir bagi Raka. Ia sadar, wanita yang dulu ia anggap membosankan, ternyata adalah satu-satunya yang tulus mencintainya. Namun semuanya sudah terlambat. Nadia berdiri, mengucapkan terima kasih karena Raka mau jujur, dan meminta satu hal. Tolong jadilah ayah yang baik. Itu satu-satunya peranmu yang masih tersisa. Raka hanya bisa mengangguk. Saat Nadia pergi, Raka duduk terpaku. Ia merasa kosong. Bukan karena Nadia menolak, melainkan karena ia sadar. Penolakan itu adil. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menjalani hidup dengan sisa-sisa yang ada. Ia bekerja keras, membayar utang sedikit demi sedikit, menghadapi konsekuensi tanpa mengeluh. Tak ada lagi ambisi besar, tak ada lagi keinginan pamer. Hanya satu tujuan, bertanggung jawab. Karma telah datang. Bukan dalam bentuk kematian,
bukan pula balas dendam, melainkan dalam bentuk kesadaran yang menyakitkan, bahwa ia telah menghancurkan hidupnya sendiri dengan pilihannya, dan bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut pengorbanan orang lain. Bab ini menutup kisah Raka, bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan pelajaran, bahwa pengkhianatan selalu menuntut harga, bahwa kesetiaan adalah harta paling mahal, dan bahwa karma tidak pernah salah alamat. Sahabat cerita Fafa, kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Kesetiaan bukan tentang siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang tetap tinggal saat segalanya sulit. Jangan pernah mengkhianati orang yang setia, karena saat ia pergi, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang bisa mengambil pelajaran. Saya pamit, dan sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya. Sampai jumpa.